Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo dalam acara Youth for Christ. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Syukur padamu Tuhan atas setiap anugerah juga berkat yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami dapat merasakan nafas hidup baru di hari ini Tuhan, juga dapat menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan Tuhan segala yang kami lakukan dalam aktivitas kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, sehingga setiap pengalaman yang kami alami dapat membentuk kami makin dekat dengan Engkau. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi kami dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami tapi juga dapat melakukan firman-Mu dari hari ke hari. Dalam nama Kristus Yesus kami doa dan bersyukur. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, kata saksi tentu menjadi bagian yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Dan kata itulah yang akan bersama kita renungkan, yang didasarkan dalam Yesaya 43 ayat 10. Demikian, kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Nah rekan muda yang dikasih Tuhan, kata saksi memang sudah familiar, tapi dalam realita kehidupan kita mungkin gak banyak orang yang mau jadi saksi dalam sebuah perkara. Sebab jadi saksi bukan hal yang mudah. Bahkan dengan menjadi saksi, seseorang bisa jadi malah kena masalah ketika ditemukan indikasi kesaksian yang palsu. Nah, tugas dari saksi adalah memberi kesaksian terhadap apa yang dialami, yang dilihat, yang dirasakan secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Nah, oleh sebab itu, sebelum menjalankan perannya, seorang saksi harus terlebih dulu diambil sumpahnya agar kesaksiannya bersifat jujur. Nah rekan muda yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel sedang mengalami pembuangan di Babel, sebagai bangsa buangan tentu juga ada banyak perjumpaan yang dialami. Sekalipun ada banyak keterbatasan yang dimiliki sebab bangsa buangan bukan sebebas bangsa yang merdeka. Di Babel, mereka menjalani interaksi dengan berbagai macam orang dari berbagai suku bangsa lain. Dan tentu perjumpaan-perjumpaan itu kemudian mempengaruhi berbagai faktor sendi-sendi kehidupan bangsa Israel, juga termasuk dalam kehidupan beriman. Nah dalam perikop ini Yesaya mengingatkan bahwa bangsa Israel harus jadi saksi di tengah berbagai macam bangsa yang dijumpai itu. Bukan cuma melalui perkataan, tapi juga melalui perbuatan di dalam kehidupan keseharian. Dan di tengah-tengah kesulitan dalam pembuangan, mereka diminta untuk tetap punya pengharapan hari demi hari di dalam Tuhan. Nah rekan muda yang dikasih Tuhan, kita pun dipanggil jadi saksi Kristus di tengah zaman ini, di tengah kehidupan keseharian kita, di tengah relasi-relasi kita. Bukan cuma dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan keseharian kita. Oleh karena itu, mari sebagai murid-murid Kristus kita tunjukkan sikap yang baik, supaya melalui tindakan, melalui tutur kata kita, melalui apa yang kita kerjakan, perbuatan kita, bahkan laku keseharian kita, orang-orang di sekitar kita dapat mengenal dan merasakan kasih Kristus yang nyata di tengah-tengah kehidupannya. Bukan tugas yang mudah, tapi kiranya Tuhan mampu menuntun kita, sehingga kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ketika kami dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus, tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Sebab kami sadari bahwa diri kami pun punya keterbatasan, punya kelemahan. Bahwa diri kami pun kadangkala juga sulit untuk menjaga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntun dan membentuk kami.
Dan kini kami mau serahkan hidup kami Tuhan, sehingga Tuhanlah yang terus membentuk, terus mengarahkan kami menjadi rekan yang setia, bahkan juga menjadi pengharapan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.